Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Para santri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai, mari kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Al-Jalalain. Tafsir yang paling tipis yang kita pelajari, dan tafsir ini biasanya standar untuk pesantren. Tafsir yang pertama kali dipelajari ya tafsir Jalalain. Sedikit sekali komentar-komentarnya. Kita insya Allah memulai dari ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Menurut penjelasan Imam Jalaluddin, ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap permintaan orang kafir. Wa nazala, dan ayat berikut ini turun lamma qalu, ketika mereka mengatakan sif lana rabbak, sifatilah, berilah sifat-sifat ya, lana kepada kami, rabbaka kepada tentang Tuhanmu. Jadi sifatilah Tuhanmu, beritahukan kepada kami. Jadi Tuhanmu itu kayak apa? Lalu dijawab oleh Allah dengan menurunkan wahyu, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum, Tuhan kalian. Yang dimaksud dengan ilah itu beda dengan Rabbun ya. Ilahun Tuhan, Rabbun Tuhan. Tapi kalau ilahun, Tuhan yang layak disembah. Kalau Rabbun, Tuhan yang menciptakan dan merawat dan membimbing dan sebagainya. Jadi di sini Allah menyebutnya memakai Tuhan yang ilah. Wa ilahukum itu artinya adalah Tuhan kalian al-mustahiqqu. Al-mustahiqqu yang berhak lil ibadati terhadap penyembahan minkum dari kalian. Jadi Tuhan kalian yang layak disembah adalah ilahu wahid. Ilahun yaitu Tuhan, wahidun yang satu. Tidak tiga. Misalnya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Al-Masih, atau Tuhan Bapa, kemudian Roh Kudus dan Yesus. Enggak. Bukan juga dewa-dewa. Tidak. Tuhan kita adalah, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La nadhira lahu. Tidak ada yang memadai atau tidak ada yang sama lahu bagi Allah. Tidak sama dalam hal fi dzatihi, dalam zatnya. Zat itu substansinya. Wala fi sifatihi, dan juga tidak ada yang menyamai di dalam sifatnya. Kalau dikatakan Allah itu esa, tidak ada yang menyamai dalam zatnya. Kita mengetahui zat yang ada di dunia kita ini, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Allah itu tidak seperti benda padat, tidak seperti benda cair, tidak seperti benda gas.
Kalau diuraikan lagi, misalnya benda padat itu ada batu, ada emas, ada perak yang suka-suka dipakai oleh orang-orang untuk membuat patung yang mereka sembah. Ya, kalau sekarang ini ada juga perunggu. Nah, Allah itu tidak terbuat dari emas, perak, besi, atau apapun. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kalau semuanya itu ciptaan Allah, tidak mungkin Allah itu dibuat dari ciptaannya. Logikanya, bagaimana Allah itu bisa sama dengan yang diciptakan? Bagaimana Allah menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu yang diciptakan itu membentuk dirinya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Wala fi sifatihi, dan juga tidak dalam sifatnya. Misalnya, di sini disebut sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat Allah Maha Pengasih itu tidak sama dengan sifat pengasihnya manusia atau binatang. Beda. Ya. La ilaha illahu, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia Allah. Nah, Allah itu huwa Rahman. Dia Allah adalah yang Maha Pengasih, Ar-Rahimu, Maha Penyayang. Sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berakar dari kata yang sama, yaitu rahmatun atau rahmon. Rahmatun, kasih sayang. Dari kata rahmatun itu bisa dibentuk atau bisa diubah bentuknya, mempunyai arti yang berbeda, tetapi inti artinya tetap sama. Jadi misalnya Ar-Rahmanu, yang Maha Pengasih. Misalnya lagi yang tidak ada di sini, Almarhum, yang kita suka menyebut untuk orang yang sudah meninggal. Almarhum itu juga dari akar kata yang sama, yaitu rahmah. Almarhum artinya orang yang disayangi. Jadi kalau kita menyebut seseorang, si fulan, almarhum, itu dengan harapan orang si fulan tadi diberi rahmat oleh Allah. Kalau kita biasa menyebut almarhum, kalau orang Malaysia biasa menyebut Allah yarham. Allah yarham, yaitu artinya semoga Allah menyayanginya. Tapi dalam bahasa Indonesia, almarhum itu tidak lagi berarti yang disayangi, tetapi artinya sudah meninggal. Oh, dia sudah almarhum, gitu. Jadi sudah almarhum itu artinya sudah meninggal. Bukan berfungsi sebagai doa, padahal seharusnya almarhum itu doa. Ya. Resikonya kalau kita menyebut almarhum itu sebagai doa disayangi, kalau orang kafir kita tidak boleh mendoakan supaya dia disayangi dan diampuni oleh Allah. Nah, jadi kalau kita mengatakan si fulan almarhum, kalau dia jelas orang kafir, kita bermaksud almarhum yang saya maksud ini artinya sudah meninggal. Ya. Atau kalau militer itu juga dibilang mendiang. Ya. Ya. Nah, Ar-Rahman itu yang pengasih, tapi pengasihnya itu sangat tinggi sampai tidak ada batasnya. Maka disebutnya Ar-Rahman, bukan hanya sekedar Ar-Rahim. Kalau misalnya orang yang menyayanginya menyayangi biasa, itu istilahnya Ar-Rahim, rohnya panjang, hi-nya pendek. Ar-Rahim itu orang yang menyayangi. Tapi kalau Ar-Rahman, yang menyayanginya itu sampai tidak ada batasnya. Maka disebutnya Ar-Rahman. Begitu pula Ar-Rahim. Ar-Rahim ini juga Maha Pengasih dan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas kasih sayangnya Allah. Bedanya dengan yang saya sebut tadi, yang tadi kan saya sebut Ar-Rahim, ro-nya yang panjang, hi-nya pendek. Kalau yang ini ro-nya pendek, hi-nya panjang. Jadi Ar-Rahim.
Cuma biasanya para ulama suka mencoba apa sih perbedaan kata arti pengasihnya Ar-Rahman dan pengasihnya Ar-Rahim. Itu mereka mencoba melihat kapan Allah menggunakan atau menyebut dirinya Ar-Rahman di dalam Al-Quran dan kapan Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Biasanya Allah menyebut Ar-Rahim kalau misalnya Allah menawarkan ampunan. Menawarkan ampunan, silakan kalian tobat, maka tobat kalian akan saya terima, karena saya maha ghafur dan maha rahim. Nah, biasanya tidak digunakan Rahman, tetapi Rahim. Jadi, nah, makanya seringkali ulama berpendapat bahwa kalau Ar-Rahim itu biasanya kasih sayang yang terutama yang di akhirat. Karena ampunan itu kan keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan besok di akhirat. Wa talabu, dan mereka menuntut. Jadi di depan wa nazala lamma qalu. Ayat ini turun ketika mereka ini orang-orang kafir, mereka mengatakan, siapa Tuhanmu itu? Dan mereka tidak hanya tanya begitu, tapi watolabu, dan mereka meminta atau menuntut ayatan suatu bukti ala dzalika, akan hal itu, bahwa Allah itu Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang maha pengasih. Buktinya mana? Ayat itu bukti, ya. Mana buktinya bahwa Tuhanmu itu satu, bahwa Tuhanmu itu Rahman dan Ar-Rahim? Sebenarnya jawabannya adalah di ayat berikut. Tetapi sebelum kita bahas ayat berikut, saya beri ilustrasi saja dulu. Kalau dikatakan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada yang sama dengan Allah. Misalnya, kalau kita itu melihat barang yang dimanufaktur, manufaktur itu dibuat pabrik, seperti misalnya arloji, Seiko, atau Casio. Kalau dikatakan arloji Casio, maka biasanya komponen-komponennya itu Casio yang ada di Indonesia, Casio yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, sama, komponen-komponennya sama. Kalau barang itu komponen-komponennya sama, maka berarti yang membuat ya sama. Satu. Pabriknya satu, atau yang membuat desainnya hanya satu. Coba kalau kita lihat manusia. Manusia memang wajahnya berbeda-beda, tapi cara aliran darahnya sama enggak? Ya, aliran darahnya itu kan dipompa dengan jantung, terus diedarkan ke seluruh tubuh dengan melalui pembuluh darah, mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil, yang lembut-lembut. Manusia di mana saja itu cara peredaran darahnya itu seperti itu. Kalau manusia satu dengan yang lain sama seluruh dunia, berarti yang menciptakan satu. Oleh karena itu bisa menjadi bukti keesaan Allah. Bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu karena Allah menciptakan apapun di alam raya ini, semua dibuat oleh Allah untuk mewujudkan atau menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya, terutama manusia. Ya, terutama manusia. Boleh dibilang, semua yang ada di alam raya ini bermanfaat untuk manusia. Tapi kalau ada orang mengatakan, apa manfaatnya dong? Dia berarti belum mempelajarinya. Kalau dia mempelajari, maka insya Allah dia pasti akan mendapatkan, manfaatnya ini. Pengetahuan kita itu masih terbatas. Nah, kalau pengetahuan kita terbatas, kita belum tahu manfaatnya suatu ciptaan Allah, suatu benda, jangan mengatakan
tidak ada manfaatnya. Ada, cuma ilmu kita belum nyampe ke situ. Nah, kalau kita ingin membuktikan, silahkan. Silahkan bikin penelitian dan sebagainya. Terus nanti disebutkan, nanti akan ketemu bahwa Allah menciptakan itu karena Allah sayang pada kita. Nah, karena mereka tuh minta bukti kekuasaan Allah yang Maha Penyayang itu, Allah menurunkan fanazala, maka turunlah wahyu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Masya Allah, ini ayatnya panjang. Kita ini sebaiknya tidak berhenti sih. Cuma nafas kita beda-beda ya. Untuk yang nafasnya cukup panjang ya lebih baik diteruskan. Tapi saya ini makin hari nafasnya makin berkurang. Ya, jadi mohon maaf, saya berhenti. Coba kita mulai terjemahnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Langit di sini disebutnya as-samawati. As-samawati itu bentuk jamak dari tunggalnya as-sama. As-sama'u, langit satu. Jamak dari as-sama'u, as-samawatu. Nah, kalau as-samawatu berarti langit-langit. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa langit itu jumlahnya ada berapa? 7. Bumi juga 7. Nah, langitnya ini dibilang samawat, jamak. Wal ardi itu kata benda yang bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama. Jadi wal ardi ini ya artinya bumi-bumi. Bukan hanya satu bumi. Kok di sini langitnya 7, buminya 1? Enggak. Ini kata benda kebetulan bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama. Kalau kita terbiasa atau pernah belajar bahasa Inggris, nah, saya kira kita ini lebih mengenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Nah, untuk santri-santri gimana? Lebih mengenal bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Kalau orang pada umumnya itu lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada kata benda yang bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama. Seperti misalnya ship, bukan ship ya, bukan ship. Kalau ship pendek itu SHIP, kapal. Tapi kalau sheep domba, SHEEP. Bacanya I-nya panjang. Sheep. Kalau kapal, ship. Nah, ini bahasa Inggris saja panjang dan pendek berpengaruh pada makna. Bahasa Arab lebih-lebih lagi. Makanya kalau kita baca Quran, panjang pendeknya kita harus hati-hati. Ya. Jadi misalnya sheep itu bentuk tunggalnya dan jamaknya sama. Misalnya lagi fish, ikan. Ikan itu bentuk tunggal dan jamaknya sama. Nah, al-ardi juga begitu. Bentuk tunggal dan jamaknya sama. Ya. Kalau dikatakan 7 langit, apa yang itu artinya bertingkat-tingkat? 7 langit itu tidak harus berarti bertingkat-tingkat, tetapi 7 macam langit. Ya. Jadi bukan
tingginya 7 tingkat, tetapi macamnya ada 7. Macam itu kira-kira maksudnya adalah bahwa setiap langit mempunyai dimensi ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Setiap langit ada 7 kan, masing-masing itu mempunyai dimensi ruang dan waktunya sendiri. Jadi ada 7 macam langit, mereka dikatakan 7 macam karena dimensi ruang dan waktunya berbeda-beda. Begitu pula al-ard. Terus wa ma fihima, dan juga apa-apa yang ada di dalam langit dan di bumi, minal ajaibi, berupa keajaiban. Coba sampai di sini dulu, saya ingin menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu hanya Allah yang bisa. Allah bertanya di beberapa ayat, ada nggak sekutumu itu yang ikut andil di dalam membuat langit dan bumi? Ikut andil saja deh. Amlahum syirkun fis samawati wal ard. Apakah mereka punya andil, punya share? Ya? Syirkun itu sharing. Apakah punya andil dalam menciptakan langit dan bumi? Gak usah banyak-banyak deh. Coba bikin satu butir pasir saja. Bikin. Bukan mengubah bentuk ya. Mengubah bentuk misalnya batu besar, dihancurin sampai lembut, selembut pasir. Nah ini aku bikin pasir. Itu bukan bikin itu. Ya, hanya memecah saja benda yang besar menjadi kecil. Coba bikin. Kalau namanya bikin itu, kalau bahasa Inggrisnya create. Create itu menciptakan yang asalnya tidak ada menjadi ada. Bahasa Arabnya khalaqa. Ya. Membuat itu dalam bahasa Arab khalaqa atau ja'ala. Umumnya saya bilang umumnya. Umumnya kalau kata khalaqa itu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Langit, bumi dulu tidak ada menjadi ada. Kita dulu tidak ada, kemudian ada. Maka Allah menggunakan kata khalaq, bukan ja'ala. Bukan ja'ala, tapi khalaq. Kalau orang meramu, ada sayur kubis, kol, ada sayur bayam atau kangkung, dikasih bawang dan sebagainya menjadi sayur sop. Itu membuat atau mengubah bentuk. Kan bumbunya sudah ada, air sudah ada, tinggal dicampur-campur, terus kita bilang sayur sop. Tidak bisa kita bikin mulai dari tidak ada menjadi ada. Kita hanya bisa mengubah bentuk. Kalau Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan ini dari tidak ada menjadi ada. Ini sudah menjadi bukti bahwa Allah itu Esa. Esa dalam hal apa? Yang bisa membuat itu. Tidak ada siapapun yang bisa membuat. Berarti Allah sendirian. Ya? Allah sendirian. Sendirian itu berarti wahid. Ya? Berarti Allah itu Esa. Terus penciptaan langit dan bumi itu juga menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kan ini ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya bukan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba Allah membuat bumi. Bumi sebagian besar dari bumi itu tertutup air kan? Kenapa Allah membuat airnya itu sebagian besar dari permukaan bumi? Karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Karena kita tidak bisa hidup tanpa air, maka Allah menyediakan air yang melimpah.
di laut. Tapi melimpahnya terbatas. Ya, saya bilang melimpahnya terbatas. Saya suka membandingkan antara melimpahnya air dan melimpahnya oksigen. Ya. Air melimpah banyak sekali. Terus, tapi oksigen lebih melimpah lagi. Kenapa Allah menyediakan air itu melimpah tapi terbatas? Karena kalau melimpahnya seperti oksigen, kita tidak bisa hidup. Ya, kalian saya kira tahu semua ini para santri. Tahu nggak berat jenis? Berat jenis ya, misalnya besi dan kayu. Berat jenisnya mana yang lebih berat? Besi. Ya, besi lebih berat. Benda padat dan benda cair. Mana yang lebih berat? Padat. Nah, air itu benda cair. Lebih ringan. Maka dengan begitu Allah membuat semua yang berat-berat benda padatnya itu turun ke bawah, airnya di laut itu di atas. Nah, air itu juga terkena hukum gravitasi. Air dari atas mesti mengalirnya ke bawah. Saya ingat dulu ada wartawan turunan India, bahasa Inggrisnya pinter. Dia bilang dalam artikelnya, sungai-sungai ini mengalir dari laut selatan menuju ke tengah-tengah Pulau Jawa. Ada emangnya sungai yang mengalir dari laut ke gunung? Saya ngomong begitu dia masih nggak masih nggak. Ya, terus akhirnya saya jelaskan karena dia lihat peta, peta itu gambar sungai itu kan biasanya biru gitu kan. Nah, ini dari laut selatan ke tengah-tengah pulau begini. Tengah pulau itu gunung loh. Jadi air itu masa bisa naik. Nah, intinya saya bermaksud bahwa air itu dibuat oleh Allah mengalirnya dari atas ke bawah. Terus supaya apa? Supaya Allah itu kalau menurunkan hujan, hujan itu lebih banyak di pegunungan apa di dataran rendah? Pegunungan lebih banyak. Supaya nanti airnya itu mengalir ke bawah ke tempat kita tinggal. Jadi kita mendapatkan jaminan suplai air secara terus-menerus. Itu penciptaan bumi. Ya, penciptaan Allah menciptakan bumi itu dengan cara seperti ini. Dengan begitu, maka kita akan mudah mengambil air. Nah, karena batu-batu itu lebih berat, maka ketika air yang rembes ke bawah, air hujan kan rembes ke bawah, itu tetap di bawah itu tidak terlalu dalam. Maka kalau kita ngebor sumur, ada airnya. Karena air tidak bisa terus turun sampai terlalu bawah, itu nggak bisa. Karena terlalu berat. Gitu. Dia ngalah di atas. Jadi air itu rembes, tapi tetap tinggal di celah-celah antara batu-batu, antara pasir-pasir. Nah, dengan tinggal di situ, maka kita bisa mengambil. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa'askannahu fil ard. Ya, itu surat apa itu? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ya, ayatnya berapa? Ingat nggak? Belum jauh ya. Saya ulang. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa'askannahu fil ard. Dan kami turunkan air dari awan, dari hujan, bentuk hujan, biqadar dengan takaran, dengan ukuran.
Jadi Allah kalau memberi hujan itu takarannya sedang, tidak terlalu banyak. Maka kalau bumi ini tidak dirusak oleh manusia, maka tidak akan terjadi banjir berlebihan. Kenapa banjir berlebihan? Ya karena pohon-pohon di gunung ditebangi, sehingga air tidak meresap, dan banyak tanah itu disemen atau diaspal, sehingga air tidak bisa meresap. Akhirnya mengalir dalam bentuk banjir. Sudah ketemu ayat berapa? Ayat 18 ya, surat Al-Mu'minun 18. Coba, wa anzalna, dan kami turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, biqadarin, dengan kadar, dengan ukuran, dengan takaran. Fa'askanna fil ard, lalu kami biarkan tinggal di bumi. Jadi kami biarkan menggenang di bumi. Menggenangnya itu bisa di atas permukaan, bisa di bawah permukaan. Karena di bawah ini kan ada pasir-pasir, batu-batu, lalu air itu ketika masuk ke dalam, dia tidak bisa terlalu dalam. Tentu dalamnya beda-beda ya. Kalau padang pasir, dia masuknya lebih dalam. Terus apa bunyi ayat itu? Paskan novel in apa? Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Sungguh kalau kami mau, terus kami hilangkan, bisa. Wa inna ala dhahabim bihi. Kalau kami mau menghilangkan, bisa. Tapi Allah tidak menghilangkan. Karena apa? Sayang kepada manusia. Ya. Jadi air jatuh ke permukaan bumi, terus diserap, meresap ke dalam tanah, tapi meresapnya tidak terlalu jauh. Sehingga kita menanam pohon-pohon itu bisa tumbuh. Nah, pohon itu tentu karakternya macam-macam. Ada pohon yang akarnya panjang menghunjam ke dalam, seperti kurma. Kurma itu kalau kita misalnya buang biji kurma, terus dia tumbuh. Itu kalau kita cabut, kita pindahin, mati itu. Karena dia akarnya panjang sekali, terus kalau kita tarik, rusak. Terus kita tanam lagi nggak bisa. Jadi kalau mau nanam ya udah, jangan diotak-atik gitu. Ya. Itu fa'askannahu fil ard, kami biarkan menggenang, diem saja di bumi. Apa tadi? Wa inna ala dhahabim bihi laqadir, kami bisa menghilangkan, tapi kami tidak menghilangkannya. Karena apa? Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Maha Penyayang, ya. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi itu saja, itu kelihatan bahwa Allah membuat karakternya langit dan bumi itu karena ada kebaikan yang diperuntukkan manusia. Tentu kalau kita cari lagi, banyak lagi. Kalau kita belajar biologi, geologi, geologi, ilmu tentang bumi, nanti kita akan mengetahui karakternya benda-benda yang ada di bumi ini kayak apa. Itu nanti akan kita terasa betapa Allah itu sayang kepada kita. Misalnya ya, di dalam bumi itu ada juga minyak. Minyak itu karakternya dibanding dengan air, mana lebih berat? Minyak. Yang lebih berat? Air. Minyak dan batu, beratan mana? Batu. Maka minyak itu karakternya di dalam tanah itu akan berusaha naik gitu. Ada waktu zaman Rasulullah SAW padang pasir, tetapi orang-orang kan butuh api. Kalau mereka membawa obor, caranya gimana? Itu kayu, pelepah kurma misalnya, daun-daunan,
dicelupin di minyak. Jadi minyak itu karena karakternya itu ringan, dia berusaha naik ke permukaan. Nah, ada tempat-tempat di mana mereka itu muncul seperti sumur begitu. Bahkan bisa mengalir terus. Dan sekarang minyak paling banyak itu di Saudi Arabia. Ya, paling banyak di Saudi Arabia. Satu hari Saudi Arabia itu bisa memproduksi lebih dari 10 juta barrel dalam satu hari. Indonesia paling hanya 600.000 barrel. 600.000 barrel. Mereka bisa 10 juta barrel. Jadi begitu banyaknya. Jadi kalau orang Saudi tidak makmur itu ya berarti kerajaannya yang dolim. Ya. Orang Saudi harus makmur karena produksi minyaknya banyak. Nah, minyak itu dibuat oleh Allah naik ke atas supaya kita kalau butuh bisa diambil gitu. Nah, zaman itu orang butuh api kan, butuh minyak kan sedikit, paling untuk obor atau untuk masak begitu. Nah, sekarang kebutuhannya makin banyak. Nah, maka caranya dibor di bawah tanah. Dibornya ada karanya 1000 meter. Nah, itu untuk kehidupan kita sendiri. Lagi mengenai bumi lagi. Permukaan bumi kan tidak semuanya subur untuk padi. Tidak semuanya cocok untuk bawang misalnya. Kenapa? Karena kebutuhan kita kan macam-macam. Kita kan tidak butuh hanya padi, beras. Dan kebutuhan kita tidak hanya makan. Ya. Misalnya yang kita tahu di Blora. Di Blora banyak sawah nggak? Siapa yang rumahnya Blora? Kamu si Pekalongan itu di Batang ya? Setelah Batang. Terus ke sana kan ada hutan jati kan Plelen. Itu ada sawah nggak di sana? Betul wonten. Kenapa? Ya nggak cocok untuk padi. Karena karakter tanahnya dan airnya tidak sebanyak, tidak semelimpah yang dibutuhkan oleh padi. Kok begitu? Apakah Allah tidak adil? Oh, justru Allah sayang pada kita. Kita bikin rumah kan butuh kayu. Maka tanah-tanah ini ada yang cocok untuk menanam padi, ada yang cocok untuk kayu. Di Subah, ya, Subah itu hutan jati, hutan jati. Karena apa? Allah tahu kamu kan butuh kayu nih. Dah di sini yang tumbuh itu yang kayu-kayuan itu. Ya. Jadi bahwa karakternya sepotong tanah itu karakternya beda-beda dikarenakan Allah sayang pada kita. Jadi kalau dikatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, contohnya inna fi khalqis samawati wal ard. Luar biasa, gitu kan? Saya teruskan. Waqtilafil laili wan nahar, dan perbedaan atau pergantian malam dan siang hari. Oh, itu tanda kasih sayang Allah bukan? Bidzahabi dengan perginya siang hari, wal maji'i dan datang. Siang hari pergi, malam datang. Terus malam pergi, siang datang. Nah, itu bidzahabi wal maji'i, dengan pergi dan datang. Terus waziyadati wan nuqsani, dan tambah. Siang hari ada kalanya lebih panjang, ada kalanya lebih pendek. Ya, waziyadati, dan ada kalanya bertambah, wan nuqsani, dan berkurang. Jadi ada kalanya siangnya bertambah, malamnya berkurang, atau sebaliknya, siangnya berkurang, malamnya bertambah. Kalau kita merasakannya sedikit, misalnya beberapa hari yang lalu subuh jam berapa?
445 ya, sampai 445 kan. Sekarang 440. Nanti beberapa bulan lagi sekitar November Desember itu subuhnya jam 4:06. Jadi berarti malamnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Malamnya berkurang, siangnya bertambah. Kita di Indonesia, di Jakarta, perbedaan itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita misalnya di Jepang, di Tokyo, atau di London, Inggris, itu kalau pada bulan Agustus begini, maghribnya itu kira-kira jam 9. Atau kalau seperti kemarin itu bisa sampai jam setengah 10. Subuhnya jam 4. Jadi malamnya pendek. Ya. Saya pernah 1 bulan di Wina, di Vienna. Vienna itu di Austria. Pas 17 Agustusan. Ya, menjelang 17 Agustusan, saya berangkat ke sana 1 bulan di sana. Maghrib jam setengah 10. Terus maghrib kita buka bersama. Terus buka bersama, antara maghrib dan isya itu cepat sekali. Jadi makan, terus langsung sholat isya, terawih. Habis terawih udah jam 11 atau setengah 12. Ya Allah. Terus pulang, perjalanan pulang, begitu. Sebentar lagi sahur. Jadi waktunya pendek. Jadi ada kalanya tuh perbedaannya tuh banyak sekali. Tapi kalau yang di dekat-dekat Khatul Istiwa, ya Indonesia kan di tengah-tengah Indonesia kan ada Khatul Istiwa kan. Nah itu perbedaannya tidak banyak. Nah, enakan mana? Puasa di Jakarta itu paling 12 jam. Kalau di London bisa 18 jam. Enakan mana? Enakan di Jakarta. Saya merasakan enakan di sana. Karena apa? Di Jakarta panas. Jadi kita banyak keluar keringat. Keringat itu mengambil kalori nggak? Ya, belajar kalori kan? Ya, orang kalau keluar keringatnya itu kalorinya keluar. Kalori itu tenaga. Jadi kalau orang banyak keluar keringat, lemes, haus. Di sana karena dingin, nggak keluar keringat. Ya, jadi energinya, kalorinya banyak tersimpan dan tidak haus, tidak haus. Jadi panjang waktunya, tapi kok lebih nyaman ya. Maha Pengasih bukan Allah itu. Jadi ketika kita puasa harinya itu panjang, lebih nyaman dibanding dengan yang waktunya pendek. Jadi kita jangan buru-buru menuduh Allah ini tidak adil. Masa orang-orang di Inggris sana disuruh puasa berpanjang-panjang, di sini pendek. Itu kan tidak adil. Jangan keliru ya. Jangan keliru. Itu meskipun panjang tapi enak, nyaman gitu. Ya. Jadi ada kompensasinya ya, ada perimbangannya. Di sana lebih panjang, tapi kita tidak banyak keluar keringat, tenaga tidak banyak keluar, kemudian kita tidak lelah ya, dan tidak haus. Jadi ada kompensasi yang diberikan oleh Allah. Lagi, kira-kira kalau malam terus tidak pernah siang hari, gimana itu? Tanaman biasanya tumbuh kalau ada matahari, bukan? Nah, kalau malam hari terus nggak ada tanaman tumbuh, mau makan apa kita? Kita makan kan sumber makanan kita hanya 2 kan, tanaman dan hewan. Hewan makan tanaman. Jadi kalau tidak ada tanaman, nggak ada hewan, kita tidak bisa makan daging, tidak bisa makan
tanaman. Dan tanaman itu yang kita makan apanya? Ada daunnya, ya, sayur, daunnya. Ada akarnya, ubi, ya, singkong, ada batangnya, ya, seperti apa itu? Brokoli, brokoli batangnya kan kita makan juga kan? Bung, bung itu apa? Pring, apa itu bambu muda, ya. Bambu muda dan sebagainya. Jadi ada kalanya kayunya itu di tengah-tengahnya itu ada tepung, sagu, ya, sagu. Dan masya Allah, ada kalanya buahnya, ada kalanya kembangnya yang kita makan. Ya, kalau kamu makan apa pecel pakai daun turi, apa kembang turi, masya Allah, itu Allah itu Maha Penyayang. Jadi siang dan malam itu sangat penting. Sebaliknya kalau kita siang terus, suhu di permukaan bumi kita kalau panas atau siang hari terus, makin lama makin panas. Tapi kalau kemudian ganti malam, kan suhunya turun. Jadi turun dulu, besok panas lagi, terus turun lagi. Nah, itu penting. Karena kalau kita mau tidur, kita butuh suhu yang tinggi apa rendah kalau kita tidur? Rendah. Ya. Maka kalau kita tidur siang, apalagi kalau tidurnya di luar ada terik matahari begitu, wah nggak enak itu. Ya. Terus wal fulki dan juga kapal atau perahu. As-sufuni yaitu kapal atau perahu. Sufun jamak dari safinah. Safinatun itu kapal atau perahu. Ya, kapal atau perahu itu kalau ukurannya besar kita sebut kapal, kalau kecil perahu. Tapi bahasa Arabnya sama, safinah. Maka safinah kita mengartikannya kapal atau perahu. Itu dalam bahasa Indonesia kita bedakan. Allati tajri yang berjalan. Ya, kapal-kapal itu berjalan fil bahri di laut. Kapal berjalan di laut. Wala tarsubu, kapal itu tidak tenggelam. Mauquratan. Mauquratan itu terlalu berat bebannya sehingga dia tenggelam. Tenggelam dan terus terpancang di bawah. Jadi kapal itu dibuat oleh Allah mengambang. Siapa yang membuat mekanisme itu? Lagi, tadi kan saya bilang benda padat dan benda cair, mana lebih berat? Benda padat. Nah, kalau gas, udara ini kan kumpulan dari gas. Udara itu ringan apa berat? Ringan saja atau ringan sekali? Ringan sekali, maka dia kecenderungannya naik. Nah, seperti kalian yang tahu bahwa semua benda kalau dipanasi ngapain? Memuai atau mengembang. Ya. Benda begitu dipanaskan dia mengembang. Kalau kebetulan bendanya panjang, kalau dipanaskan dia memanjang. Makanya rel kereta api itu dibuatnya nempel apa renggang? Renggang. Karena nanti kalau siang hari panas, dia memanjang. Kalau dia dipasangnya nempel, nanti melengkung ini. Ya, dibuat renggang. Begitu pula jembatan-jembatan. Nah, itu benda yang padat. Gas ini itu molekulnya kecil-kecil. Kalau dipanasi, dia mengembang. Ketika mengembang, dia menjadi makin ringan. Jadi di tempat yang ada yang kena sinar matahari, udaranya naik apa turun? Naik. Udaranya naik. Dengan dia naik, terus di bawah kan kosong. Diisi dari samping-samping yang suhunya lebih rendah.
Terus, nah perpindahan ini jadinya angin bukan? Angin yang mengalir ini biasanya panas apa dingin? Dingin atau sejuk. Makanya kalau kita pas panas begitu ada angin, wah seger gitu kan. Nah karena yang panas naik, terus ini diisi dengan yang sejuk. Jadi oleh karena itu kalau ada angin seneng nggak? Wa arsalna riyaha mubasysyirat. Ya, ada mubasysyirat, ada busyra, apa busyra, apa ya makanya maksudnya kami lepaskan, kami giring angin itu untuk memberi kegembiraan. Kegembiraan kita dari angin itu apa saja? Ini saya menanya ini untuk memahami kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi. Kan tadi di ayat 163 Allah menyebut Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Ini loh buktinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Dan seterusnya. Jadi apa namanya? Apa yang ada di pokoknya apapun deh yang dibikin Allah di langit dan di bumi semua untuk kepentingan manusia. Allah menyebut Allah menggiring angin itu untuk menggembirakan kalian. Ya, mubasyirat, untuk menyenangkan kalian. Kesenangan apa yang kita peroleh dengan datangnya angin? Antara lain. Apa tadi? Sejuk. Terus apa lagi? Apa? Iya, kalau kapal, kalau tadi disebut kapal, dengan adanya angin, maka tinggal pasang layar, lalu terus bisa jalan, nggak usah pakai mesin. Ya, jadi ini kaitannya dengan kapal, itu saya bilang angin tadi, angin ini bisa mendorong kapal supaya jalan, tinggal pasang layar. Loh kalau anginnya ke barat, tapi kita mau ke utara, layarnya aja diatur. Ya, nelayan itu kan pinter ngatur. Anginnya ke barat, tapi kita mau ke utara. Di setel supaya dia jalannya ke utara. Gitu. Oh, itu kita nggak punya keterampilan karena kita nggak pernah latihan itu ya. Tapi para nelayan bisa. Jadi angin untuk udara yang sejuk itu menyenangkan. Angin bisa menggiring kapal. Apalagi? Coba kalian itu bernafas, menghirup apa? Oksigen. Yang kalian keluarkan apa? Karbon dioksida, CO2. Yang kita keluarkan itu beracun nggak? Beracun. Kalau kamu duduk berdampingan gitu, deket-deketan begitu, gimana itu? Kalian kan masing-masing keluarkan CO2. Terus kamu dong, oh jangan deket-deket aku. Oh, itu racun itu. Gimana? Coba nafas yang kita keluarkan dengan yang kita hirup, mana lebih panas? Kenapa? Ya waktu masuk saja kan sudah dipanaskan. Masuk lewat hidung itu ada bulu, ada liku-liku. Bulu, liku-liku dan panasnya tubuh kita itu membuat udara itu menjadi hangat. Hangatnya udara yang masuk itu menjadi pas dengan yang dibutuhkan paru-paru. Kalau terlalu dingin, paru-paru kasihan. Jadi paru-paru maunya itu hangat. Dihangatkan dulu. Gitu, gitu. Makanya kalau bernafas jangan pakai mulut, pakai hidung. Karena hidung itu membuat hangat. Masuk. Terus begitu kamu keluarkan, panas apa dingin? Lebih panas, ya kan, dibanding yang kamu hirup. Kalau udara itu panas, gas ya, CO2 itu kan gas. Kalau itu panas, kecenderungannya naik apa turun? Naik. Jadi kalau kita bernafas, mengeluarkan nafas itu,
naik dia. Kamu berdampingan, kamu jangan menghadap aku deh, nanti nafasmu. Oh, jangan khawatir. Nafas kita itu naik ke atas. Terus angin datang. Angin datang membawa apa? Oksigen yang segar. Oksigen yang segar. Coba kalau nggak ada angin, gimana tuh? Masya. Ya. Jadi angin saja. Manfaatnya sedikit apa banyak? Banyak. Itu berarti Allah Rahman bukan? Rahman. Apalagi? Kamu butuh, aduh, angin itu kamu butuhkan untuk apa? Menumbuhkan tanaman, menumbuhkan. Apalagi hubungannya dengan tanaman? Kalau kembang, penyerbukan. Ya, kan ini penyerbukan ini butuh ini dihembus oleh angin terus terbang, set, ditangkap oleh apa yang satu atau di dia sendiri jatuh kemudian terjadi pembuahan. Masya Allah. Jadi angin saja. Jadi kalau kalian nanti misalnya Ustadz, tolong Ustadz pengajiannya judulnya sekarang angin Ustadz. Bisa nggak kalian bahas? Bisa, ayatnya banyak kok. Ayatnya banyak. Kamu bilang wal fulkil lati tajri fil bahar. Itu angin dan sebagainya. Apalagi kalau kalian menyuci baju butuh angin juga nggak? Butuh angin supaya kering. Ya. Dan sebagainya. Masya Allah. Itu bukti bahwa Ar-Rahman. Jadi kalau kalian membaca ayat La ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim. Lu kok habis bilang La ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim, kok di berikutnya kok Inna fi khalqis samawati wal ard. Apa hubungannya ayat ini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, dua ayat ini pasti ada hubungannya. Nah, terus kamu pahami itu. Ya. Bima yanfa'un nas. Kapal itu membawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Ya, bima yanfa'un nas dengan membawa barang atau sesuatu yanfa'un nas yang bermanfaat untuk manusia. Berupa apa itu? Minat tijaroti berupa barang dagangan. Walhamli dan angkutan. Coba barang dagangan. Kan ada kalanya 2 pulau. Pulau satu memproduksi padi, tapi nggak ada buah-buahan. Pulau yang satu buah-buahan saja, nggak ada padi, misalnya. Nah, dengan adanya kapal, maka bisa tukar-menukar. Aku butuh padi, kirim dong. Nanti aku kirim buah. Terus di pulau satu ada pabrik baju. Oh, aku butuh baju, bikin. Gitu. Aku kirimin. Jadi dengan adanya kapal itu, maka orang yang tinggal di pulau-pulau yang berbeda itu bisa mengambil manfaat, bisa menukar barang yang dibutuhkan. Tentu sarana sekarang menjadi lebih banyak lagi alternatifnya karena ada kalanya lewat udara. Karena lewat udara, maka kita bisa makan apelnya orang Amerika. Sini Amerika itu berapa kilo sih? 10.000 mil. Apa 10.000 kilo? 10.000 kilo kalau naik mobil berapa jam itu? Berapa hari? Kalau naik kapal berapa bulan? Nah, sekarang bisa pakai pesawat terbang. Saat kita makan buahnya Amerika, masih segar. Masih segar. Kalau kita pergi ke toko-toko buah begitu kan, ini dari Australia, ini dari Amerika, ini dari Cina misalnya. Jauh-jauh. Jadi sarananya bertambah, tidak hanya di laut, tidak hanya lewat laut, tapi juga lewat udara. Terus, wama anzalallahu minas sama'i ma'a.
dan apa-apa yang Allah turunkan, wama dan apa-apa anzalallahu yang Allah turunkan minas sama'i dari langit mimma'in berupa air. Tiap hari kita sebut min itu bisa min lil bayan atau lit tamyiz. Artinya apa itu? Memberi penjelasan. Penjelasan terhadap isim mubham. Isim mubhamnya apa? Ma. Dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit. Apa itu? Apa-apa? Sesuatu yang Allah turunkan dari langit itu apa? Nah, terus mimma'in berupa air. Kalau orang santri Jawa Tengah, rupa nih banyu, pakai rupa nih. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, wajahnya. Rupa itu wajah. Enggak nyambung. Ya. Yaitu air. Matorin berupa hujan. Dengan adanya air yang turun dari langit, fa'ahya bihi, maka Allah dengan air itu membuat hidup. Fa'ahya, maka Allah membuat hidup bihi dengan air itu al-ardo, bumi. Bumi bisa hidup. Hidup itu artinya kalau bumi, dia bisa memberikan, bisa menumbuhkan atau bisa memberi fasilitas tumbuhnya tanaman. Itu hidup. Kalau kering, tanaman tidak bisa tumbuh, itu disebut mati. Ya. Bin nabati dengan tanaman-tanaman ba'da mautiha, setelah matinya tanah itu. Ya, disebut mati kalau dia kering, tidak bisa memberi kehidupan kepada tanaman. Nah, kok disebut mati itu kenapa? Yubsiha, keringnya bumi atau tanah. Nah, ini juga penting air ini. Karena kalau tidak ada hujan, kira-kira kita kalau minum airnya tawar atau asin? Asin. Karena air itu ya adanya di laut. Kita tinggal di pulau. Pulau itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau pulaunya kecil, kita ke laut gampang. Tapi kalau kita misalnya minum air laut langsung, makin seger atau makin kering? Makin kering. Malah dehidrasi. Minum tapi malah dehidrasi. Kok bisa begitu sih? Kok garam? Kalau kebanyakan garam, kenapa? Kalau kita minum garam, garam itu air asin dan air yang tak tawar. Mana lebih kental? Yang asin. Susu dan air tawar, mana lebih kental? Susu. Kalau kamu taruh tempat memanjang, kamu batasi dengan kain, ya. Terus yang satu kamu kasih susu, yang satu sisi kamu kasih air tawar. Itu bagaimana tuh si air susunya pindah ke sini. Kalau susunya pindah ke yang tawar, dia berkurang dong. Berkurang, yang tawar juga masuk ke susu. Nah, terus lagi, kalau kita itu ada benda yang kayu misalnya, terus ada air, maka airnya disedot nggak oleh kayu. Ya kan? Nah, kalau di dalam usus kita isi dengan air garam, dibanding dengan darah kita, air yang darah itu kan cairan juga. Maka kecenderungannya darah kita yang pindah ke usus atau yang dari usus ke darah. Bisa yang darahnya bisa masuk ke sini, cairannya ya, bukan darahnya, cairannya.
Nah, kalau itu cairannya itu berkurang, darah itu, maka darah tidak bisa ngalir kan. Dia kan bisa ngalir kalau cair. Nah, kalau tidak ditambah, kalau air yang kita minum ini tidak menambah cairnya darah, nah ini menjadi darahnya mengental. Nah, kalau mengental, terus nggak ngalir, itu bisa dehidrasi, kita bisa mati. Ya, maka minum minum air tawar dan air teh manis, mana lebih baik? Tawar. Supaya yang kita minum itu terus terbagi di jaringan-jaringan tubuh kita. Ya. Jadi air hujan itu penting karena air yang ada di bumi itu asin, kita kebutuhannya yang tawar. Supaya kita bisa minum air tawar, caranya Allah membuat air di laut itu pindah ke sini. Memindahkannya dengan cara diuapkan. Ya. Disinari matahari, menguap, terus uapnya ini mengumpul banyak menjadi awan. Awan didorong oleh angin tadi. Ya, ini salah satu manfaatnya angin lagi. Ya. Didorong oleh angin, terus sampai di tempat kita tinggal, dia jatuh berupa hujan. Airnya tawar, seperti yang kita butuhkan. Nah, itu kasih sayang Allah bukan? Ya. Lagi, itu juga bukti Allah itu Ar-Rahman. Terus, wabatha fiha min kulli dabbah, dan di bumi itu Allah batha itu mengembangbiakkan. Mengembangbiakkan itu farraqa wa nasyara bihi. Farraqa itu memisah-misah dan menumbuhkan. Jadi farraqa wa nasyara itu bisa kita artikan mengembangbiakkan dengan tanaman yang ada di bumi ini, fiha di muka bumi, min kulli dabbatin, bagi setiap binatang yang hewan yang melata. Hewan itu hayawan. Hayawan itu artinya makhluk yang hidup. Ya. Jadi manusia ini termasuk hewan bukan? Ya, termasuk hewan nggak? Hewan dalam arti hayawan. Hayawan itu makhluk yang hidup. Jadi kalau kita dibilang hewan, jangan tersinggung. Kamu hewan ya? Iya. Hewan berarti hayawan. Gitu. Nah, semua binatang atau hewan yang hidup di muka bumi itu disebut dabah. Ya. Li'annahum, dikarenakan mereka itu yanmuna, bertumbuh, lagi berkembang biak, bil khisbi, dengan kesuburan, al-kaini, yang ada, anhu, dari air. Jadi air itu membuat tanaman, yang tanaman itu dimakan oleh binatang dan manusia, termasuk manusia, hewan dan termasuk manusia, terus pohonnya maupun binatang dan manusianya itu berkembang biak, makin hari makin banyak. Wa tasrifir riyah, dan dialirkannya angin. Nah, ini saya tadi ngomong angin tadi karena di depan ada contohnya kapal. Ya. Jadi ini disebut secara khusus Allah mengalirkan angin itu juga bukti kasih sayang Allah. Yang tadi sudah kita singgung manfaat-manfaat yang kita peroleh. Taklibiha, berpindah-pindahnya arah angin. Ya. Tasrif itu menjalankan, jadi angin itu mengalir atau berjalan. Taklibiha, arahnya pindah-pindah. Januban, ada kalanya ke arah selatan, janub selatan ya, wasimalan, dan arah utara. Harotan, baik berupa panas, wal baridatan, dan juga dingin. Jadi angin itu ada yang panas, ada dingin, ada kalanya ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur.
Manfaat nggak itu? Manfaat sekali. Coba angin itu ke utara dan ke selatan atau pindah-pindah. Kalau kita di pantai, kalau malam hari angin itu mengalir dari laut ke tanah, ke bumi, atau dari daratan ke laut. Laut ke daratan. Kalau siang hari, ini kalau kita tinggal di pesisir itu terasa itu kalau main layangan, anginnya kemana begitu kan. Ya. Jadi ketika bumi ini tanah daratan, ketika daratan itu panas, maka angin udara itu naik. Ketika naik diisi dari yang lain. Nah, yang lain ini dari laut. Ya. Jadi ketika daratan ini panas, maka angin dari laut masuk sini. Tapi kalau lautnya panas, maka angin dari darat mengalir ke laut. Kok bisa begitu? Kan sinar mataharinya sama. Ini daratan, yang misalnya ini daratan, ini laut. Matahari menyinari begini. Daratannya kena sinar, matahari kena panas, lautnya juga kena panas. Kalau begitu nanti mana yang lebih panas? Pernah dipikirin ya? Gini loh, air kalau kamu kasih udara panas, mana lebih cepat panas? Kalau ini air, ini kayu. Lebih cepat panas kayunya atau airnya? Kayunya. Terus nanti kalau matahari sudah tenggelam, mana yang lebih cepat dingin? Kayunya apa airnya? Nah, ini bukan kayu, misalnya di daratan. Daratan kan tanah. Ketika ada matahari, saat itu disinari. Mana yang lebih cepat panas? Nah, yang lebih cepat panas itu udaranya naik, terus ditutup, dialiri yang lain. Terus ketika matahari tenggelam, dingin kan? Nah, air laut panas, daratan panas. Mana yang lebih cepat dingin? Yang cepat dingin itu nanti yang mengaliri angin. Ya. Nah, itu tasrifnya. Jadi kita bisa mendapatkan tukar menukar udara. Udara dari laut ke daratan itu penting nggak? Kalau itu laut bukan hanya dari laut ya, pohon-pohon itu juga ada cairan, ada airnya kan, terus eh, dipanasi itu kan terus keluar eh, hidrogen dan oksigennya terpencar terus jadi udara kan, terus um, saya tadi mau ngomong apa itu? Ya, ini kalau air itu terus menguap, berarti udara kita menjadi lembab nggak? Hah? Jadi lembab karena ada mengandung air. Enakan mana yang lembab dan yang tidak lembab? Kalau tidak lembab itu kering. Kalau kering, hidung kita bisa berdarah, bisa pecah. Jadi kelembaban itu juga perlu. Di Jakarta ini kelembabannya tinggi apa rendah? Tinggi. 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 Karena ada panas, ada air, itu terus itu udaranya ini banyak mengandung air. Nah, kalau kamu mau ngecek kelembaban itu,
Coba kalau ini kamu kasih es, dingin kan? Terus udara yang lewat menyentuh ini jadi apa? Jadi embun. Kan udara. Udara ini gas. Begitu nempel di sini, aduh dingin. Terus berubah jadi air. Embun itu kan air kan? Itu. Jadi artinya di udara kita ini banyak mengandung air. Cuma bentuknya gas, nanti ketika kena dingin dia berubah menjadi mengembun, artinya berubah menjadi air. Nah, kita butuh kelembaban. Kalau nggak lembab, kulit kita ini kering sekali. Nah, kalau kulit ini yang kering masih gampang tahan. Kalau di ini hidung kita ini kan kulitnya tipis, bisa berdarah. Ini saya jadi kepingin ngasih tahu kamu hal-hal sederhana begini. Kalau di suatu tempat sedang musim dingin, lalu saat itu dingin sekali, habis hujan es gitu ya, hujan salju, terus habis itu terang. Terangnya saat itu kering atau basah? Udaranya itu lembab atau kering? Oh, kamu belum pernah pergi ke sana ya? Kalau musim dingin seperti itu, langit itu bersih sekali, tidak ada awan. Kalau bersih sekali tandanya ada udara nggak? Apa ada air nggak? Kelembabannya ada nggak? Nggak ada. Jadi justru ketika dingin seperti itu, meskipun ada salju di daratan, itu kering udaranya. Udaranya kering. Jadi dingin tapi kering. Makanya apa namanya? Kalau kita tidak terbiasa ya hidung kita bisa berdarah. Ya. Suatu saat mungkin kalian akan mengalami ini bisa mengalami tempat-tempat yang seperti itu. Saya dulu juga nggak pernah punya bayangan bisa jalan-jalan begitu. Oke, kita teruskan. Sahabi dan awan. Al-ghaimi yaitu awan. Al-musakhkhari yang dilepaskan. Musakhkhar itu yang dikendalikan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya control. Ya. Al-musakhkhari yang dikendalikan. Yang mengendalikan siapa? Allah. Ya. Al-mudhallali mudhallal itu yang kalau binatang itu dijinakkan. Ya, kalau ini angin ya berarti dikendalikan. Bi amrillah atas perintah Allah. Nah, karena dikendalikan oleh Allah, yasiru awan itu berjalan ila haitsu Allah menuju ke tempat yang dikehendaki oleh Allah liqaumi baina sama'i wal ardi antara langit dan bumi bila alaqatin yang langitnya ini tanpa ada tanpa ada ikatan langit dan bumi ini la ayatin di situ banyak tanda-tanda kebesaran Allah ya. La ayatin dari kata ayah satu ayat satu tanda kebesaran Allah ini jamak la ayatin di situ banyak tanda-tanda kebesaran Allah dilalatin yang menunjukkan ala wahdaniyatihi atas keesaan Allah. Kok hubungannya ada angin segala kok keesaan Allah? Iya, kalau Allah itu tidak mengendalikan sendiri, kalau ada dua Tuhan, nanti Allah mengendaki angin berjalan ke timur, yang satunya enggak ke barat aja. Wah, kacau itu. Maka bahwa alam raya ini diatur dengan indah, dengan rapi, dengan harmonis, itu menunjukkan bahwa yang ngatur itu hanya satu. Ta'ala. Allah itu maha tinggi. Tanda-tanda itu bisa dibaca, dipengetahui liqaumi yaqilun bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Yaqilun itu berpikir.
Berpikir itu menggunakan akal. Artinya yaqilun yatadabbarun, mau merenungkan. Mau merenungkan. Jadi kita orang Islam, apalagi kalian yang menghafal Al-Quran, ketika kalian membaca Al-Quran itu selalu diberitahu oleh Allah. Ini tanda kebesaran Allah, ini tanda kebesaran Allah, ini tanda kebesaran Allah. Kalau kalian tidak bisa menangkap itu, ya perlu ditingkatkan. Ya perlu ditingkatkan. Setiap hari diberitahu oleh Allah kok. Malah pemberitahuan Allah itu kamu hafalin. Kamu ulang. Nah, kalau kamu tidak mempelajari, ya sayang kan. Ya. Jadi pengalaman saya kalau baca Quran itu seperti seolah-olah saya itu digandeng oleh bapak saya. Terus bapak saya ngasih tahu, Desya kamu tahu nggak? Ini namanya angin, ini namanya kembang, ini namanya tanaman ini itu nanti berbuah, buahnya manis, ada rasa manis, ada rasa asamnya misalnya. Jadi kita jalan-jalan sambil dikasih tahu, ini kamu tahu nggak? Ini. Oh kenapa orang itu berantem? Itu berantem karena gini-gini. Jadi kita itu baca Quran itu seperti diberitahu oleh Allah seperti itu. Jadi rasanya kan enak baca Quran. Enak. Aku ini lihat ini, dikasih tahu Allah ini. Oh dikasih tahu Allah ini artinya ini. Itu kalau kita mau proses menghafalkan, kalian sudah proses tuh ya, sambil menghafal, sambil direnungkan maksudnya apa, terus kita pahami. Nah seperti ini. Kita belajar tadi 2 ayat saja kan, tapi tanda-tanda kebesaran yang kita pelajari tadi banyak apa sedikit? Banyak. Itu saya sudah khawatir nih. Wah, saya ini kalau ngajar kok hanya 2 ayat. Ada yang negur tuh. Itu kamu bacanya kok hanya sedikit, hanya 2 ayat. Kalau aku cepet-cepet, aku artiin aja. Artinya ini terus gitu, dapatnya banyak. Tapi pemahamannya kurang. Jadi untuk kalian santri, lebih suka yang saya uraikan banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Ya. Oh gitu ya, gitu kan? Angin. Oh ternyata Allah menyebut mubasyirat. Mubasyirat itu apa itu? Oh, ternyata banyak. Itu yang kita bicarakan tadi itu hanya sedikit itu. Ya. Baik, ini sudah hampir jam 8:30. Saya kasih kesempatan siapa yang mau bertanya atau komentar. Ya, silakan. Bu Dr. Amel, terima kasih Ibu ikut gabung. Ibu tidak aktif lagi. Ada pertanyaan? Mas Gatot? Bu Sally? Bu Ella? Bu Erni? Oh, nggak ada yang bertanya ya? Dita? Ada pertanyaan Dita? Ya, kalau Saya Pak. ya, Saya Pak. Pak Saleh. Hairul Pak. Hairul. Ya, silakan Pak Hairul. Mau nanya ini Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kekekalan energi Pak? Kekekalan energi. Ya, misalnya panas. Panas itu sampai berapa lama panasnya? Dan dingin, sampai berapa lama dinginnya? Itu Pak. Terima kasih. Kalau secara spesifik, panas itu seberapa lama, itu kan tergantung benda yang ditempelin panas itu bukan. Kalau di batu maka berapa lama, kalau di air berapa lama. Tuh. Tapi kalau teknis begitu, saya kira Pak Khairul lebih tahu lah. Saya kalau teknis nggak berani bicara Pak. Karena itu kan butuh pengetahuan khusus. Nah, Pak Khairul kan sekolahnya aja elektro. Ya.
Elektro kan lebih paham tentang lamanya panas dan dingin. Kalau detail saya mohon maaf Pak, saya nggak bisa menerangkan itu karena itu ada ilmunya yang lebih detail. Saya tidak berani ngomong yang detail. Saya ngomongnya hanya sifatnya umum gitu Pak. Kalau Pak Khairul mau menerangkan, saya senang biar teman-teman bisa ikut mendengar. Begitu Pak Khairul, coba Pak Khairul yang terangkan. Saya melihatnya kan Allah menciptakan ada dua zat Pak ya, zat panas dengan zat dingin Pak. Ya, terus? Misalnya matahari kan tuh panas, kemudian tuh salju itu dingin. Nah itu apakah jumlah panas dengan jumlah dingin itu sama gitu Pak ya? Karena Allah ciptakan. Kalau saya itu secara global saya berani ngomong. Allah itu membuat segala sesuatu itu seimbang. Ya. Mauzun itu hanya ditimbang. Terus juga semuanya itu qadaram maqduro. Pasti dihitung, pasti ditakar. Dan juga dihitung wa ahsa kullasyai'in adada. Allah itu menciptakan apapun semua dihitung dan hitungannya persis. Nah, kalau misalnya jumlah panas dan dingin itu pasti seimbang, ya pasti balance. Terus kita melihatnya misalnya begini, energi yang masuk ke dalam atmosfer bumi dalam satu hari jumlahnya pasti sama persis dengan energi yang keluar dari atmosfer. Jadi ini kan bumi ini ada lapisan udara yang kemudian ada batasnya, yang di dalam batas itu kita nyebutnya atmosfer. Nah, energi dari matahari yang masuk ke atmosfer, daerah atmosfer, jumlahnya pasti sama dengan yang keluar. Nah, itu namanya energy balance. Coba kalau kita buka Google, energy balance, itu nanti maksudnya antara lain adalah keseimbangan antara energi yang masuk dan keluar. Nah, energi itu kan bisa menghasilkan panas juga kan? Ya, jadi pasti seimbang. Ya, karena kalau itu tidak balance, tidak seimbang, misalnya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, akibatnya permukaan bumi ini makin hari makin panas. Kan kita ini udara ini stabil, udara di bumi kita ini stabil. Kenapa stabil? Ya karena itu tadi yang keluar dan masuk itu sama. Nah masuk itu ada yang langsung ke bumi, ada yang ke laut, ada yang ke daratan. Ada yang nggak sampai ke daratan, masuk di atmosfer, kemudian ada partikel-partikel, ada awan, dipantulkan lagi ke atas, keluar lagi, gitu. Tapi kalau dihitung itu sama. Itu kalau kita bukanya si energy balance itu ada image, gambar, nanti akan ada gambar berapa persen yang masuk sampai ke tanah, berapa persen yang tidak sampai ke tanah, terus yang nanti dijumlahkan dengan yang keluar itu sama. Nah, itu kalau kita kiaskan dengan tubuh kita, kalau kita kepengen sehat, maka energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus sama dengan energi yang kita keluarkan. Kalau kita makannya banyak, energi yang kita keluarkan harus banyak. Energi yang kita keluarkan itu bisa dalam bentuk kegiatan, aktivitas fisik, bisa aktivitas otak. Menghafal Quran itu energinya lebih banyak dibanding dengan kerja fisik. Jadi ya santri-santri ini banyak yang kurus juga. Tapi nanti kalau sudah jadi ustadz jadi makin gemuk. Ya karena ya itu kita jaga keseimbangan dan Allah membuat segala sesuatu pasti seimbang. Ya, pasti seimbang.
Karena Allah bilang mengatakannya wasama arfa'aha wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan keseimbangan. Bu Husna Amel. Terima kasih Bu Dokter. Ada pertanyaan Ibu? Ya, begini Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mendengar Ustadz tadi menguraikan bahwa akhirnya semuanya itu adalah karena Allah. Walaupun kita tahu udaranya begini, akhirnya nanti kita akan menghirup udara yang hangat. Tapi yang mengatur adalah Allah kan Ustadz ya. Nah, maka kita, insya Allah kita ini orang yang beriman, kita akan mengucapkan Masya Allah. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Dikebalikannya, ada orang yang makin mempelajari, maka dia akan mengatakan, lah semua itu bisa diterangkan. Ya, bahwa fenomena-fenomena alam ini bisa diterangkan. Kenapa terjadi gempa bumi, ya, kenapa terjadi banjir, itu semua bisa diterangkan. Nah, maka jadilah dia orang yang dia tidak memuji Allah lagi. Dia mengatakan semuanya itu bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana Ustadz kita menghadapi orang yang seperti ini? Dia sholat Ustadz, dia ngaji Ustadz, dia baca kitab-kitab, ya. Tapi dia punya pendapat seperti itu. Ya. Enggak seperti ini Bu ya. Ini kalau Ibu nanti bantah lagi atau memberi tambahan lagi pada saya silakan. Gini, orang Barat itu menganggap bahwa semua benda mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Dan karakter benda-benda itu bisa mengatur diri sendiri. Karena itu si Hawking itu yang ahli fisika ya, dia mengatakan alam raya ini tidak butuh Tuhan. Karena alam raya ini bisa mengatur diri sendiri. Beda dengan kita orang beriman. Misalnya dia hukum alam. Yang mana hukum alam yang mana? Misalnya tadi yang kita sebut untuk anak-anak SMP itu kan misalnya semua benda kalau kita panaskan pasti memuai atau mengembang. Nah, benda yang ada misalnya batu ya. Batu itu kalau dipanaskan dia mengembang. Batunya yang membuat siapa? Allah. Ketika Allah membuat batu, itu Allah membuat benda ini sekaligus karakternya. Misalnya batu ini berasal dari bumi. Dan Allah secara umum membuat bumi itu di bawah. Maka semua yang berasal dari bumi kalau dilepaskan harus kembali ke bumi. Ya, wal arda wada'aha lil anam. Allah meletakkan bumi untuk kepentingan manusia. Namanya meletakkan kan itu di bawah. Jadi ketika kita bercerita tentang gravitasi, itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Kalau batunya itu yang membuat Allah, maka karakternya itu yang membuat juga Allah. Jadi kalau orang Barat bilang hukum alam, kita bilangnya itu hukumnya Allah. Hukumnya Allah atau kita menyebutnya sunnatullah. Jadi bedanya kalau mereka yang tidak beriman, mereka tidak mengaitkan benda dengan penciptanya. Jadi dia bilang ya memang karakternya bumi, misalnya air itu kalau dipanasi 100 derajat dia mendidih, kalau diturunkan suhunya sampai 0 dia membeku jadi es. Mereka bilang karakternya air. Nah, kita bilangnya Allah membuat karakternya air seperti itu. Kenapa Allah membuat karakternya seperti itu? Karena Allah sayang pada kita. Terus kok bisa sayang? Oh iya, misalnya kalau di suatu tempat pulaunya itu luas sekali. Kalau pulau luas kan kita nyebutnya benua. Terus Allah membuat di tengah-tengah benua itu ada gunung yang tinggi sekali. Mount Everest, Himalaya, gitu kan. Dibuat yang tinggi sekali. Kenapa? Biar pucuknya itu nanti itu dingin sekali. Kalau di atasnya itu, di puncaknya itu dingin, maka kalau ada udara lewat, seperti tadi saya bilang,
kalau kita ada gelas, gelasnya ada esnya, maka udara yang menyentuh dia akan mengembun. Nah, kalau gunungnya itu tinggi, di sana itu dingin sekali, maka udara yang lewat situ kena gunung itu mengembun dan membeku menjadi es. Yang kita menyebut gunung itu selalu tertutup salju. Untuk apa? Untuk manusia. Karena di tengah-tengah benua itu jarang kena hujan. Hujan itu kan datangnya dari laut. Nah, terus jatuhnya itu di daerah-daerah yang tidak jauh dari laut. Sampai di tengah, awannya udah habis. Terus orang-orang yang di tengah minumnya gimana? Gunung itu tadi. Gunung itu di atasnya ada salju. Nanti kalau siang hari ada matahari, itu meleleh sedikit demi sedikit. Saya pernah mengamati itu. Saya pernah mengamati itu satu tetes di sini, satu tetes di sana, satu tetes saja. Nah, satu tetes itu kalau mengalir ke bawah, kan nanti berkumpul jadi satu. Jadi sungai. Jadi sungainya bening sekali. Bening sekali. Dan ini mengalir terus. Nggak ada hujan, tapi sungainya mengalir. Ya Allah, Allah kalau memberi minum kepada manusia, meskipun tidak ada hujan, Allah bisa mendatangkan air dengan cara membuat gunung itu tinggi sekali supaya bisa menjadi udaranya itu bisa berubah jadi es. Jadi orang-orang yang barat yang Bu Husna tadi sebut itu karena tidak mau mengaitkan dengan penciptanya. Kenapa begitu? Sejarahnya dulu orang-orang ilmuwan kalau membuat penelitian lalu kemudian kesimpulannya kok berbeda dengan pendapat gereja, maka orang itu dihukum. Karena waktu itu raja sekaligus menjadi pemimpinnya gereja, yang membuat ketentuan di gereja. Maka kalau ada orang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan gereja, maka mereka dihukum. Misalnya, zaman itu orang pada umumnya menganggap bumi itu datar. Terus ada yang berkesimpulan, enggak, bumi ini bulat. Begitu ada yang mengatakan bumi itu bulat, bertentangan dengan gereja yang mengatakan bumi ini datar, orang itu dihukum. Seperti Galileo, bukan? Nah, karena dihukum atau malah dibunuh, itu membuat mereka jinjo. Mereka itu lalu, wah kalau begini ilmu tidak akan bisa maju. Udah deh, gereja nggak usah ikut-ikutan. Gereja nggak usah ikut-ikutan. Terus mereka bilang, ini nggak ada hubungannya dengan gereja. Nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi mereka kenapa tidak mau menghubungkan dengan agama? Supaya menghindari hukuman. Kita orang Islam, itu nggak ada ancaman seperti itu. Bahkan kita didorong untuk menggali ilmu pengetahuan. Maka kalau kita tidak ada ancaman dari penguasa, ya jangan ikut-ikutan dong. Kita jangan ikut-ikutan. Jadi caranya kita ketika menerangkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita bilangnya bahwa Allah ketika menciptakan benda apapun, benda itu pasti dikasih karakter, kasih perilakunya sendiri-sendiri. Ya, perilaku. Ya. Jadi misalnya gas, itu perilakunya dia akan kecenderungannya naik ke atas kalau dia ringan. Kalau dia menjadi berat, misalnya dingin begitu, maka dia menjadi berat, maka di antara sama-sama gas yang panas atau itu kecenderungannya di atas, yang dingin kecenderungannya di bawah dan sebagainya. Itu Allah membuat demikian karena Allah sayang kepada kita. Itu. Ya, jadi mungkin ya barangkali cara ngatasinya gimana? Nah itu cara menerangkannya. Sebenarnya kalau kita mempelajari kurikulumnya kurikulum pendidikan yang biasa disebut kurikulum 13. Kurikulum yang diumumkan pada tahun 2013, yaitu waktu menterinya itu Pak Nuh, itu arahnya ke situ, Ibu. Jadi pelajaran itu tidak di kotak-kotak.
ilmu alam, ilmu agama, enggak, tapi dijadikan satu. Ketika guru menerangkan, dimulai dengan ketuhanan. Tuhan menciptakan ini, terus baru diterangkan karakternya benda itu. Nah, itu yang takut orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen takut ini kalau diterapkan, nanti Islam makin kuat. Dan logika yang jalan seperti itu. Orang Kristen yang punya logika-logika yang bersumber dari agama. Karena itu mereka yang menentang. Nah, supaya orang Islam ikut menentang, maka caranya mereka bilangnya bukan, wah ini kalau diterapkan nanti membahayakan agama kami. Mereka nggak bilang begitu. Mereka bilangnya, ini bagus, tapi diterapkannya sulit. Jadi terus mereka bilang di sana sini bilang, oh, ini kurikulum ini sulit diterapkan, guru-guru tidak siap. Jadi ngomongnya lebih ke teknis. Tapi alhamdulillah yang saya tanya-tanya kepada teman-teman yang jadi guru, itu tetap jalan sampai sekarang. Cuma gurunya yang belum tentu siap. Guru belum siap itu tidak hanya di guru sekolah negeri. Misalnya di sekolah agama, sekolah NU, sekolah Muhammadiyah. Mereka ketika membahas ilmu fisika itu ya tidak dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa Pak itu air ketika dipanasi suhunya 100 kok mendidih? Nanti jawabnya, ya begitu karakternya air. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya itu tanda Allah sayang sama kita. Ya, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Maka terus diuraikan. Jadi ini ada perlu cara pendekatan dalam menerangkan keilmuan. Nah, problemnya antara lain orang-orang Islam ini dalam hal keilmuan kurang maju, kurang tertarik di dalam penelitian, sehingga ilmu-ilmu atau teori-teori baru itu seringkali ditemukan oleh orang non-Muslim. Nah, karena non-Muslim, maka mereka tidak mengaitkan dengan Tuhan. Kita, kalau menggunakan teori mereka, maka kita mesti guide, ya, kita bimbing dengan ajaran Al-Quran. Itu Ibu Husna. Mohon maaf, ini sudah lebih dari 8:30. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih Bu Husna. Mungkin saya kurang memuaskan. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa kita bahas tadi membuat kita makin senang dengan membaca Al-Quran. Terbukti bahwa Al-Quran itu ketika menerangkan pendek tetapi luas. Ya. Pendek tapi pengertiannya luas. Mudah-mudahan kita makin senang dengan Al-Quran. Itu santri-santri yang pada menghafal ini makin rajin, bukan hanya rajin menghafal, tapi juga rajin menghayati artinya. Kalau kita mencintai Al-Quran, mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah, kita ditemani oleh Al-Quran dan kita mendapatkan syafaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.